Lah banyak. Wis ketok. Wis. Ora usah diutek-utek. Weh. Kelihatan itu nih. Apanya? Yang penting kan kau lihat. Yang penting mbaknya juga lihat. Oke, sebelum dimulai, karena ini teori, berdoa dulu biar berkah semuanya, biar berkah semuanya, berarti baik-baik. Karena ini muslim semua toh. Jadi berdoa mulai dulu ya. Selesai. Ini nggak tahu muslim apa ini Pak. Tadi sudah pemanasan toh Mbak Sudah pemanasan toh. Sekarang saya akan jelaskan bermacam-macam sisir dan gunanya. Bermacam-macam sisir. Diperhatikan, bermacam-macam sisir. Yang pertama, sisir adalah sisir jarang dulu. Ini sisir jarang. Orang nyari sisir jarang ya ini. Sisir jarang gunanya adalah untuk mengambil. Ada boneka yang nganu tapi yang apa sedang ini nggak ada itunya. Nah, yang ibaratnya yang istilahnya rambut kasar-kasar atau jendel-jendel, bahasa ini jendel-jendel apa jendel-jendel. Yang kusut. Yang kusut ya, gunane untuk kusut-kusut. Wih, penontonnya sudah banyak 5.000 baru tak nyalain loh. Nanti tak jawabnya satu-satu. Yang kusut-kusut gunanya ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sisir Vidal. Nah, ini namanya sisir Vidal. Sisir yang bentuknya begini walaupun lebar, walaupun kecil, walaupun imut, namanya sisir Vidal. Gunanya adalah untuk merilekkan kulit kepala. Ya, merilekkan kulit kepala, juga untuk merilekkan kulit kepala satu. Yang kedua untuk mengangkat ketombe kering. Gunanya iki. Is ya. Yang ketiga adalah merontokkan rambut yang harus sudah rontok. Nah, pasti tanya kenapa rambut dirontokkan? Nanti tak kasih teori sebentar aja nanti ya. Kenapa harus rambut harus sudah rontok nanti? Yaitu gunanya dengan ini. Nah, makanya sebelum dikeramas disisirin ini dulu, baru dikasih sisir Vidal yang benar. Yaitu dengan apa? Caranya gimana? Pas tadi belajar horizontal, yaitu dibalik. Horizontal kan gulungnya ke dalam, kita nyisirnya keluar. Setiap step serol itu. Jadi ditempelin di kulit kepala, nggak sakit ditempelin. Tarik, tempelin, tarik. Itu untuk merilekkan, biar rileks. Kadang-kadang orang masuk salon kan stres. Iya kan? Kalau nggak tahu sih kamu tidur. Sudah. Yang ketiga adalah sisir. Untuk apa tadi? Sisir berekor. Ini sisir berekor. Sisir boleh sisir tulang, boleh sisir plastik, tapi yang bentuknya begini adalah sisir berekor. Gunanya untuk parting. Yang tadi itu parting 4, 6, 9 itu gunanya, ya. Dan ada juga yang bergerigi, yang panjang pendek pernah lihat? Sisir yang panjang pendek yang begini. Itu adalah sisir sasak untuk menyasar rambut gunanya, ya. Udah ngerti ya? Berapa jumlahnya tadi? 4 ya? Udah 4. Karena ini yang jualan, Mbak. Jadi harus tahu. Jadi yang kalau jual dia yang apa istilahnya menjual. Ini adalah sisir selkon tunggal. Sisir selkon tunggal yang bentuknya ininya adalah besi satu. Plastik tapi ada besinya. Ini gunanya adalah untuk membantu memasukkan rambut ke dalam roll. Menggulung. HP-mu kecilin suaranya. Suara nih. Di bawah.
Diteror sama pipa, uangnya sudah diambil, diteror sama pipa sudah. Jadi ini gunanya untuk membantu menggulung ke dalam. Jadi kan kita mengeriting sebenarnya merol, rambut harus tergulung, tidak boleh tertekuk. Kalau langsung digulung kan tekuk dan ada yang tekuk keluar ke dalam. Jadi harus di sama sisir mana. Roll, contoh roll. Nah contohnya nih. Nah, untuk membantu memasukkan rambut lo yo, bukan memasukkan yang lain. Ingat, ayo. Enggak, soalnya pikirannya aneh-aneh ini, Mbak. Ini pikirannya aneh pas dua memasukkan. Oke, sudah ngerti dari sini, ya, wes. Begitu juga dengan roto, yang untuk ngeriting namanya roto, yang ini namanya roll. Sudah ngerti ya? Terus ada yang sisir selkon ganda, yaitu bentuknya sudah pernah lihat yang besinya 3 loh? Sudah pernah? Ambilkan dulu. Yang ada Yang ada besinya 3. Sisir yang ada besinya 3. Ntar biar tahu, biar nggak bingung nanti kalau beli. Kok di tuh? Ada di loh, bukan dia yang dijual di toko, internasional. Iya, toko internasional. Cynthia, mami breakfast ntar tak sapa dulu karena mengambil sisir. Ros. Hajaranawati lu sapa iki? Mbak Rere Dini, I love you, Mbak Rere Nyimah. Iya Mbak Yu, nanti banyak teori-teoriku masalah sanggul menyasak, dan aku punya teknik baru untuk membuat rambut bunga rambut menjadi tipis sekali, membuat kita nanti tak ajarin untuk membuat gelombang-gelombang manja di dalam rambut. Irawan wan hai, sapa meneh kuwi? Iya betul sekali. Nah ini nih Mbak. Nah, ya ini sisir selkon ganda, yang tadi selkon tunggal. Yang ini gunanya untuk setelah peratatan. Nanti kan peratatan tadi loh. Nah, nyisirnya dengan ini. Jadi nggak sampai pecah sama ini ya gunanya. Sudah ya. Harganya berapa lagi? 10.000. Oke, kemudian setelah sisir ini sisir blow. Sudah ngerti ya? Ini bulat untuk ngeblow. Sudah. Kemudian sisir selkon tunggal ganda sudah selesai. Nah, ada lagi sisir untuk keramas. Sebenarnya keramas ada sisirnya. Jadi habis kali sampo pakai ini sisir keramas. Kan sudah ada samponya, sudah ada sampo, kondisioner pakai ini. Jadi lebih lembut. Ini lembut kayak silikon. Saya sudah silikon juga. Harganya berapa Mbak? 10.000, murah. Harganya 10.000. Jualan sekali Mbak. Nah ini ya, untuk ini juga bisa merilekskan kulit kepala juga. Kalau umpamanya nggak punya ini, pakai ini juga boleh ya. Pakai ini juga bisa nanti. Retur aja untuk toko, untuk salon ya. 1 nomor biro ini. Nopi belum ada ya? Untuk salon belum ada soalnya. Sudah, baru kemudian sekarang saya jelaskan. Nah, kayak ini adalah sisir untuk highlight rambut. Nah, biasanya highlight rambut kan pakai pakai ini aja, gini-giniin. Nah, ini sudah ada sisirnya sendiri. Jadi diambil satu. Ini jadi diambil, ini harus lurus, makanya saya tadi partingnya harus sampai lurus. Per parting dibagi dulu 4, baru diambil. Nah ini taruhnya begini, diangkat begini. Nah sudah.
terbagi. Pakai sisir highlight ini. Sisir apa jenis? Ini tadi sisir apa? Ayo, lali. Kamu harus lihat siaran langsung, kamu. Dilihat di YouTube aja yo, di YouTube aja. Jangan di share langsung. Yuk, tak buang share langsung udah lagi. Kalau sudah di YouTube, soalnya nggak bisa lihat. Betul kan? Sudah ya, sudah ngerti ya. Sekarang macam jepit. Sekarang saya jelaskan jepit ya. Sisir sudah selesai semua. Gunanya sudah tahu ya sisir-sisir. Sekarang jepit. Sekalian tak jelaskan jepit. Ini troli namanya. Ini namanya troli. Troli. Kalau sudah datang ya, ini namanya troli. Kalau orang tanya, jepit rambut, ini sudah tahu ya jepit rambut ya, sudah tahu jepit rambut. Kalau ini sudah tahu jepit rambut, terus jepit bebek. Jepit bebek itu ada bermacam-macam. Nah, ini jepit bebek, ada bermacam jepit bebek. Ini namanya jepit bebek. Ini juga jepit bebek, ya. Yang ada plastiknya juga namanya jepit bebek. Ada contohnya Pi yang ada plastiknya Pi. Sudah tahu ya yang ada plastiknya juga atasnya ada kan, kadang-kadang ada plastiknya kan? Itu adalah jepit bebek. Terus ada lagi yang kecil, pernah lihat nggak? Jepit begini yang mini, kecil sekali. Itu jepit pin kok. Jepit pin. Contohnya nih, ini jepit pin, ya. Jepit pin kok. Jepit bebek. Ini jepit potong rambut. Sudah ya, yes. Jadi 3 jepit. Ini jepit lidi, yang hitam, yang kecil, jepit lidi. Ini namanya harnal. Yang begini namanya harnal untuk sanggul. Semua untuk sanggul tadi ya. Harnal. Ini juga harnal juga yang begini, yang bentuknya begini. Biasanya untuk membentuk-bentuk rambut, bentuk kipas, bentuk apa itu perlu ini. Bentuk bunga-bunga, bentuk bunga nanti tak kasih caranya bikin rambut bentuk bunga-bunga yang tren sekarang yang bentuk-bentuk tipis sekali kayak bentuknya kayak mawar-mawar gitu kan, mawar-mawar tipis itu harus pakai jepit ini. Ini ada 3 macam ya kemarin ya. Sedang, kecil, sedang sama panjangnya ada. Kita ready say. Terus kemudian yang tipis sekali ada jepit halus. Jepit pin juga ada yang bilang hairpin. Nih, halus banget ini hairpin namanya, di sana ada perkotak namanya hairpin. Ini cara makainya, kalau ini kan ditusuk aja plek gitu. Kalau ini cara makainya ditekuk. Nah, jadi ini untuk rambut-rambut umpamanya sudah terbentuk kan? Ini dimasukkan, dicantolkan, dicantol, jadinya ininya tetap berbentuk. Umpamanya sunggar begini kan? Kalau dikasih jepit, malah sama nyambul sunggar. Dikasih jepit biasa kan kelihatan. Harus pakai jepit ini. Jepit apa mau jenengi? Hairpin. Yes ya. Oke. Sudah ngerti ya? Jepit dan sisir. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang rambut. Tentang rambut sedikit baik. Nanti soalnya terus-terusan nanti. Biar nggak pusing kepala. Ada apa jenenge tisu tapi untuk ini Pi. Tak hapus ini. Iya, tak lihat sebentar ambil coba ngambil tisu. Mamuda. Nima, Amelia Yesi, hai Putri Ayu, Amelia Yesi lagi, kok banyak sekali. Iki siapa iki? Pak Lele, hai. Ini banyak sekali, ada 10.565 orang. Hai. Lamanya nggak jumpa. Iya Putri Ayu, hai. Sisir keramas itu baru aja ya Mas. Karena saya sekolah kecantikan nggak pakai. Isu baru itu. Tukuan deh gini 10.000. 10.000 ya tadi ya. Cus, Mbak Neni bisa no. Ciu jenenge kok elek men to ciu iki sapa iki? Ada sisirnya. Sini abang. Ijo kuning. Mbak Yuni Geces. Wes. Saya jelaskan dikit. Ketokan ini. Lihat kan? Tapi ketoknya anu ya, tanganku jadinya ke kiri ya ini. Soalnya kan anu kamera depan toh. Bapak no, kalau mau teori jelas ini yo, ya gitu kan? Sini dengan.
satu kepala ini rata-rata ada 10.000 helai rambut. Yes. Gak percaya? Hitungan kalau gak percaya. Rata-rata loh ya, rata-rata 10.000 helai rambut. Rata-rata. Bisa lebih. Yes ya. Satu kepala ini 10.000 helai rambut. Satu ini spiro. Nah, yes. Ya. Ada rambut Asia kayak kita, ada rambut Afrika, rambut Asia, Afrika dan Eropa. Ya. Ada 3. Dibagi 3 ada Asia seperti kita, Eropa kayak bule-bule. Ya, bule-bule kan sama nih dada. Dan Afrika, rambut paling kuat adalah orang Afrika. Paling kuat. Makanya kalau menikah cari orang Afrika kuat turunan rambutnya sama mongin. Sudah ya, sekarang tak jelaskan pori-pori rambut. Nopi nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa ya. Ini adalah pori-pori kita satu pori-pori kita satu biji. Inilah yang lubang-lubang ini. Ya, berarti kita ada 10.000 lebih ini kan? Ya kan? Nah, satu kepala kan? Yes. Ini rambut. Ini sari makanan dari tubuh kita masuk ke sini. Rambut itu tumbuh ada fasenya. Ada 3 bulan, ada 3 tahun, 6 tahun. Jadi per 3 tahun atau 6 tahun. Jadi makanya rambut itu SD lurus, SMP ikal, SMA lurus lagi. Jangan salahkan salonnya karena itu ada fasenya. Ada yang begitu. Ya. Jadi keritingnya kan kadang-kadang baik, keritingnya kan dalam jangka kecilnya ikannya lurus. Nah kan, agak gede keriting, agak gede lagi, agak lurus lagi, agak gede lagi, keriting lagi. Bener enggak? Itu adalah fase. Sudah ngerti? Jadi itu memang hukum alam. Sudah ya, ngerti ya kenapa rambut? Dulu rambutku kecil kok keriting, setelah disarung kok jadinya ke lurus 8 kok kecil. Nah, misalkan salonnya kan, padahal itu adalah fasenya. Nah, anakmu lihat nanti, anakmu. Kamu perhatikan ya, kecil. Kenapa kamu ketawa? Kecilnya maunya rambutnya keriting gitu ya. Nanti setelah SD kamu perhatikan, pasti ada ikil-ikilnya dikit. Nanti SMP sudah cerah soalnya dia masih semangat kalau bingung kita kan. Ini aja sudah ditinggalin. Sudah ya. Pas mau muncul ke permukaan kulit, ini mukanya merah. Pas mau muncul ke permukaan pori-pori, ini disemprot oleh pigmen. Disemprot, di sini ada semprotannya. Satu pori ada semprotannya. Oke. Munculnya agak putih, disemprot. Kalau kita adalah warnanya warna rambut kita bukan coklat gelap. Rambut kita itu sebenarnya coklat gelap, nggak hitam. Rambut Indonesia itu coklat gelap sebenarnya. Makanya sebenarnya kayak kamu disuruh protes gurumu, kamu rambut pirang disuruh hitamin, berarti gurumu salah. Nggak ada rambut Indonesia hitam, nggak ada. Ada beberapa yang rata-rata loh ya, kita rata-rata baik, kita rata-rata adalah coklat gelap. Perhatikan betul-betul rambutnya. Bayi itu sudah coklat gelap kan, ada yang terang. Sudah? Kenapa kok rambut menjadi putih? Kenapa kok rambut menjadi beruban? Ada sebenarnya rambut beruban kan? Mana ada? Wajar gak nih? Tanya Nopi itu rambut beruban nih? Nggak pernah kan? Ya nggak pernah. Karena pigmennya sudah nggak kuat lagi untuk nyemprot. Nih. Kenapa? Pertama adalah karena genetika.
genetika keturunan. Makanan juga, karena air juga bisa, makanan yang nggak sehat ini bisa nyemprot, tetap ini nyemprot tetap. Cuman waktu muncul ininya rontok, pigmennya nggak bisa nempel di sini, nggak bisa nempel di sini di rambutnya, ya. Nah, kalau pigmennya ini rontok, akhirnya jadi ketombe karena nyucinya tidak bersih. Bisa ngerti ya? Ini rambut akan tumbuh terus dalam fase tadi 3, 6, 9 tadi akan tumbuh terus. Rambut botak tumbuh, rambut botak pun akan tumbuh. Cuman pada waktu di sini nggak bisa nempel karena nggak kuat. Rambut sebenarnya tumbuh, makanya pernah di sini kan ada kayak kelenjar di sini. Pernah nggak nyabut rambut yang ada kayak kelenjar-kelenjarnya ujung? Ya itu ada di sini posisinya. Sudah ngerti ya, kenapa kok rambut itu berarti yang tercabut mulai dalam tercabut itu. Bisa tumbuh kah? Masih bisa tumbuh. Cuman kenapa kok botak? Karena pada waktu di sini tidak bisa nempel. Karena apa? Makanan tadi, karena genetika. Sudah ngerti ya, kenapa rambut nggak tumbuh ya? Dan rambut ternyata tumbuh terus, oke? Nah makanya sekarang ada transplantasi rambut, ya ini yang digodok ini. Ada cangkok rambut, ya ini yang digodok, dibentuk lagi menjadi sehat. Makanya kan pernah sekarang yang terbaru transplantasi rambut, ya ini yang ditumbuhkan lagi. Siapa? Sekarang Anang Hermansyah kan? Ya ini caranya itu begini, ini yang diolah. Makanya ini harus dipupuk lagi. Sudah ya, ngerti ya dari sini ya? Jadi fase-fasenya itu, kenapa rambut kok putih, kenapa kok rambut kok rontok ya? Sebenarnya rambut itu tumbuh, cuman karena makanya harus dikasih apa pupuknya? Hair tonic biar di sini pigmennya kuat kan? Di sini tumbuh terus. Makanya ada namanya sisir apa tadi itu yang untuk merontokkan rambut? Sisir Vidal. Nah, di sisir Vidal agar yang atas ini segera rontok dan yang tumbuh baru. Ngerti ya sekarang ya kenapa kok ada sisir Vidal merontokkan rambut yang sudah harus rontok, karena di sini ada rambut yang ini ada susulan rambut. Pernah kan lihat rambut yang keriting terus dibatok terus gitu kan? Pernah ya itu. Sudah, wes ya ngerti ya, ini tak hapus. Sekarang saya kasih sedikit tentang rambut. Ini adalah kulit kepala. Ingat, dibedakan antara rambut dan kulit kepala ya. Kalau kulit kepala beda ini, kalau rambut per satu rambut. Sekarang per satu helai. Tadi kan kulit kepala, sekarang rambut per satu helai. Wis. Rambut satu helai, satu helai rambut wis. Satu helai rambut kalau dibelah nih, satu helai rambut kalau dipotong plak di mikroskop jadinya kayak gini. Bagian luar namanya kutikula, kulit rambut. Bagian luar kutikel. Nah, guys, kutikel bagian tengah nih, korteks. Ini adalah medula. Kutikel, korteks, medula. Sudah ya? Sumsum rambut, tengah rambut, dan bagian kulit rambut ya, satu loh ini, satu helai rambut ya. Semua proses kimia ada di sini. Prosesnya, pelurusan, pewarnaan, pengkeritingan, semua ada di sini. Harusnya tidak boleh sampai ke dalam medula, sumsum. Kalau sampai ke dalam sumsum, rambut akan patah, melar-melar, nyosor patah, tek. Berarti sampai sini. Makanya kalau pakai produk harus dilihat dulu rambutnya. Maunya dilurusin ya, pernah dikeriting enggak, pernah dilurusin enggak, pernah diwarna enggak, kan begitu kan? Dilihat dulu. Kalau mau dikeriting diwarnain, ditanyain dulu pernah diwarna enggak. Jadi enggak sampai putus. Kalau sudah putus berarti obatnya sudah mengenai ini. Rambut dikeramas,
ini umpamanya cortical cortex medula ya. Satu rambut kalau sudah dikeramas akan terbuka begini kulitnya. Nah, rambut kalau sudah kena sampo ini terbuka. Kalau kena sampo, ibaratnya ini adalah cortical cortex medula. Cuticula cortex medula. Jadi terbuka begini kalau sudah disampo. Ya. Jadi semua proses harus ada di sini. Nah, pelurusan, pewarnaan, pengkeritingan harus ada di sini. Harus jangan sampai mengenai sumsum karena akan fatal. Ya. Sudah. Untuk menutup ini gimana? Pakai namanya kondisioner. Jadi akan tertutup tapi tidak tertutup rapat. Tertutup pakai kondisioner segini. Makanya rambut kalau sudah dikasih kondisioner kan halus. Ya kan? Caranya gimana kalau pengen rapat tadi? Dikasih vitamin, rambut jadinya rapat. Rambut. Awas ya istrimu ya. Jangan dikasih vitamin rambut. Pengen rapat kasih vitamin rambut nanti istrinya. Kenapa? barunya dia barunya mbak. Dia belum. Nah ya, yang laki-laki ya. Ini khusus rambut, ya. Ya, jadi kalau sudah pakai sampo akan terbuka apa nih mau? Rambutnya akan terbuka. Rambut ya. Kemudian mau tertutup kasih kondisioner. Baru kemudian kalau mau tertutup lagi dikasih vitamin rambut biar tertutup rapat. Hanya untuk rambut. Ingat ya. Jangan sampai salah. Nanti dia pengen suami istrinya rapat dikasih vitamin rambut. Biar rapat kata Excel tapi weh. Disalahkan lagi aku. Terbuka, kasih sampo. Sudah yang ngerti ya ini ya teorinya ya. Jadi nanti ini nanti tak jelaskan lagi pelan-pelan mulai dari nanti pada waktu pewarnaan tak jelasin lagi, pada waktu pengeritingan tak jelasin lagi, pada waktu pelurusan tak. Kenapa kamu ketawa dia? Mau pakai kondisioner gak? Kasiannya dia. Sembunyiin vitamin rambut ya. Nah, takutnya dipakai untuk merapatkan tadi kan? Pakai ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dari sini tadi lo ya. Jangan pertanyaan yang lain. Ini pertanyaannya dulu. Dejano, Caca, Handika. Banyak. Mbak Fain lagi rambut ngisor jenenge apa lancang. Mbak Fain ini adalah guru saya Sanggul. Mbak Fain ini guru saya, di situ ada namanya Mbak Fain ini guru saya nyanggul yang saya bisa nyanggul 5 meter. Sudah, gak ada pertanyaan? Nanti pelan-pelan ya kita belajarnya, pelan-pelan aja kita belajarnya nanti biar nyambung gitu nah. Nanti pewarnaan pelurusan nanti nyambung. Ini pokoknya yang penting ini dulu toh apa namanya? Parting dulu. Diikutin vertikal horizontal. Nah, kenapa saya kok mengajari vertikal horizontal batu bata? Nanti ada teknik lagi ada ketika adalah batu bata. Ini vertikal toh, belum sampai toh? Baru batu bata. Itulah nanti cara motong rambut di situ. Itu nanti cara motong rambut sampean. Begini dulu, baru begini, baru batu bata untuk finishingnya. Betul kan? Nah makanya tadi tak suruh bener-bener lurus dengan bentuk ke oke? Selesai. Jam biru? Boleh lah. Hai, ada pertanyaan kah? Oke, teorinya cukup. Nanti kita lanjut lagi ya. Ntar lagi aku mau motong rambut. Apa toh? Teknik apa toh? Mau highlight untuk pria, untuk rambut pria. Silakan ditonton, tak matiin dulu ya. Silakan ditonton nanti. Soalnya ini lagi istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Dadah. Makasih.